Sebetulnya Mas Adi, Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Wow. Hati-hati nih. Ada orang yang berpendapat katanya Presiden Joko Widodo setelah 20 Oktober jatah Jokowi untuk memerintah Indonesia selesai, dia tidak lagi jadi presiden. Katanya figur-figur dari Joko Widodo yang powerful dan dicintai rakyat ini bakal tidak ada gunanya begitu. Suara Jokowi tidak akan didengarkan lagi oleh Prabowo yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Jokowi adalah endorsernya Prabowo. Begitu kata Prabowo. Tapi setelah 20 Oktober, setelah lengser, kata orang-orang itu Jokowi tidak akan lagi jadi apapun gitu. Jokowi akan jadi masyarakat sipil sepele aja. Apa benar begitu? Karena menurut saya Jokowi dengan bahkan setelah dilepas PDIP beberapa bulan terakhir, kemudian setelah Pilpres ada survei tentang approval rate, Jokowi itu masih dicintai rakyat. 70% rakyat lebih masih mencintai sosok dari Joko Widodo ini. Jadi kalau misalkan Jokowi ini meskipun tanpa partai, menurut saya figurnya masih terlalu kuat begitu untuk tetap memberikan warna di perpolitikan Indonesia. Dan ada kabar lucu kalau kita ingat dulu waktu Komarudin Watubun dari PDIP mengatakan bahwa Joko Widodo dan juga Gibran Raka Buming Raka bukan lagi kader PDIP. Yang menarik adalah Partai Golkar sehari setelahnya lewat Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sebenarnya Joko Widodo dan juga Gibran itu sudah kuning gitu. Sudah Golkar, tinggal pengesahannya saja. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan Jokowi bakal jadi sepele, sebenarnya salah besar. Karena dengan tingkat kecintaan masyarakat lebih dari 70% kepada sosok Jokowi ini, justru menurut saya Jokowi akan diperebutkan oleh partai-partai ini. Berharap sosok Joko Widodo bersedia untuk berlabuh ke partai mereka. Menurut saya sih. Kalau menurut kalian seperti apa? Sebetulnya Mas Adi, Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. 2015. Sejak 2015. Serius nih. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya, wali kota Solo. 2005. Cari apa? Partai Pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus, ya, turunan dari Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI. 99-2004. Mas Kus datang ke saya ke Jakarta, Mas Ridwan, ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya, karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahadi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya lapor ke Bang Akbar. Bang Mahadi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara. Kalau kamu dukung ini Jokowi. Nah, tidak jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN, betul. PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Mr. FX. Ya, FX. Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar. Pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum himpunan pengusaha muda di Jawa Timur, ketua real estate Indonesia.
Ray. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden 2014. Pak Jokowi terpilih tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ingat kan? Ya, ya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo ketua pemenangan pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo, dia ketua umum DPP KNPI Pusat, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya. Apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan Akbar Tanjung. Siapa? Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah, Prabowo Hatta sudah terpilih, terus Munas Golkar. Ingat kan? Ya. Terpilihlah Abu Rizal Bakri. kedua kali. Terus pecah ada Agung Laksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi. Berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini-begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di ini Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Siapa? Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. CNN Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo, kurang kuat apa? Ada 7, ada 8, termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya dibypasskan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung di-drop. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena presiden itu kalau di dalam di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina. Yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan presiden, jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya siaga gatra praja, doktrinnya itu. Setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra praja membela pemerintah. Pemerintah apa saja. Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Nah, saya berani terbuka. Dan jadi tidak heran kalaupun sekarang Jokowi apakah masuk Golkar atau jadi ketua umum Golkar atau ketua pembina Golkar tidak bermasalah kan? Jadi begini. Maksudnya mengendalikan itu seperti apa, Bang? Ya, mengendalikan apapun. Mengendalikan apapun. Khususnya dalam semua kebijakan dan kepentingan politik. Iya, mungkin kalau yang terlalu intern ya dia tidak ikut-ikut lah, itu urusannya di PP Golkar. Wow, ini baru nih. Kata Ridwan Hisyam, tokoh dari Golkar, mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi itu sudah sepowerful itu ngontrol Golkar sejak 2015. Wow. Ini baru nih. Jadi tidak mengherankan ketika kemarin waktu Komarudin Watubun mengatakan Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming bukan lagi bagian dari PDIP. Gampang aja Erlangga mengatakan sebenarnya Jokowi itu sudah kuning. Wah, dikuatin nih. Dan bahkan kalimat yang agak menarik adalah mengontrol gitu. Ridwan Hisyam mengatakan Presiden Jokowi punya kontrol yang cukup signifikan di Golkar. Waduh, ini mungkin jawaban nih buat orang-orang yang menyaksikan suara Jokowi ketika tidak lagi jadi presiden. Tuh, Golkar sudah ngajangin. Kalau misalkan Jokowi ini beneran masuk ke Golkar, itu gampang gitu. Gampang sekali. Dan Jokowi dengan partai pastinya akan lebih powerful lagi kan begitu. Jokowi dengan partai akan lebih powerful lagi pastinya, ya kan. Tapi kalau kita menebak tentang Joko Widodo setelah Pilpres,
mungkin sebagian orang akan mengatakan dia akan jadi lame duck ya. Setelah pemilu kemarin dia akan jadi bebek lumpuh begitu. Terus apalagi setelah 20 Oktober pasti dia akan jadi rakyat sipil yang sepele. Tapi kalau menurut saya lagi-lagi nih, saya nggak percaya itu. Joko Widodo pastinya akan jadi figur politik yang tetap akan mentereng gitu. Karena langkah-langkah politiknya emang canggih bener gitu teman-teman ya. Pasti beberapa dari kalian pasti juga setuju nih soal itu. Jokowi ini tidak akan selesai begitu saja setelah tak jadi presiden. Ya. Pengaruhnya, legasinya, dan keinginan-keinginan politiknya nggak mungkin akan selesai hanya karena jabatan politiknya akan berakhir di tanggal 20. Satu-satunya cara supaya legasi, petuah, dan fatsun politik Jokowi itu terus didengarkan, determinan, adalah masuk partai besar. Iya. Kalau Pak Jokowi masuk PSI, nggak bakal didengar. Support politiknya tidak terlampau kuat. Golkar menurut saya adalah Nggak lucu juga, masa gantiin anaknya di PSI kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi PSI sekarang masih gonjang-ganjing masuk atau tidak. Ya, Nah, ya. Yang saya sebut ini bagian dari misteri ilahi ini, Pak. Ya. PSI lolos ke Senayan atau tidak, bagian dari misteri ilahi ini. Nah, saya kembali ke Pak Jokowi. Ya tentu sangat rasional kalau kemudian Jokowi ini kembali ke Golkar. Mantan presiden dan berlabuh ke partai politik yang besar. Menurut saya ini akan ada yang disebut dengan mutual interesting. Jadi saling membutuhkan. Ya. Satu sisi bagi Golkar memang saat ini tidak terlampau kelihatan figur-figur dominan. Ya. 10 tahun belakangan harus diakui. Ya. Tak ada figur kunci dominan yang kemudian mampu mengeskalasi kekuatan politik Golkar secara umum, terutama di bidang eksekutif di Pilpres ya. Makanya momentum 2 kali Pilpres Golkar nggak punya kader. Ya. Yang kedua yang paling penting pada level Pak Jokowinya, yaitu untuk terus mempertahankan pengaruh-pengaruh politiknya. Di negara ini Bang, kalau tidak punya sandaran politik, kalau tidak punya backup politik, apalagi politiknya nggak besar, tidak terlampau didengarkan secara umum. Ya. Oleh karena itu, bagi saya cukup rasional kalau kemudian Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar. Disitulah titik temu. Golkar membutuhkan Pak Jokowi dengan legasi dan jejaring politiknya tentu saja, plus portofolio Pak Jokowi yang saya kira cukup panjang, Presiden 2 periode, kemudian Gubernur Jakarta dan Solo. Dan pada level Pak Jokowi, bahwa semua konstelasi politik di 2024, termasuk di 2009 yang akan datang, ini juga ada pengaruh-pengaruh Jokowi yang tentu saja akan determinasi melalui partai. Ya Golkar tentu di situ. Kalau Jokowi misalnya masuk PKB, nggak terlampau didengar. Ini partai menengah ke bawah. Partai Demokrat ini partai SBY. PKS apalagi. Ini jauh sekali jaraknya. PDIP ada Megawati. PDIP rasa-rasanya agak sulit. Gerindra ada Prabowo. Di Gerindra ada Prabowo. Ya Golkar paling mungkin. Kan yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kalau Jokowi jadi menjadi bagian dari Golkar, kan pertanyaan itu saja. Posisinya apa? Kalau hanya sebatas kader biasa ya tentu nggak apple to apple dengan Pak Jokowi. Maka paling mungkin 2 hal. Dalam posisi strategis Pak Jokowi di Golkar, kalau nggak ketua umum, adalah dewan-dewan pembina itu tadi. Dewan Peni Sepuh kalau istilah Ataupun Dewan Pini Sepuh dan seterusnya. Mantan Karena presiden hanya semua. disitulah kemudian posisi Pak Jokowi yang paling memungkinkan. Oke. Tapi sepakat sih kalau misalkan kita menghitung-hitung atau menimbang-nimbang partai dan kemudian dicocokkan sama bobot dari Jokowi. Jokowi itu mentereng, Pak. 70% lebih approval rate. Artinya rakyat Indonesia banyak yang mencintai Jokowi begitu. Nah, kalau misalkan masuk ke partai, ini partai yang paling pas siapa nih? Demokrat sudah punya SBY, Gerindra sudah punya Prabowo, PDIP sudah jelas punyanya Mega, ya kan? Apalagi PKS agak kurang cocok dengan karakter Jokowi, ya kan? PKB, kata Adi Praetno, PKB adalah partai menengah ke bawah gitu. Jadi kalau figurnya Jokowi susah lah. PSI gak mungkin. Masih ya gitu. Apalagi ada anaknya di situ. Golkar itu kemungkinan paling mungkin. Saya ulangi, Golkar adalah kemungkinan yang paling mungkin untuk Jokowi. Bisa jadi kejadian loh teman-teman. Lagian untuk memperkuat figur Jokowi memang kata Adi Pra ini benar. Dia butuh kendaraan politik yang cukup mumpuni dan juga cocok dengan figurnya Jokowi gitu kan. Ini kan pertanyaan pentingnya. Ya. Setelah Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi, apakah petuah-petuah dan faksun politiknya akan terus didengarkan atau tidak oleh Prabowo sebagai pemenang presiden? Ya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian satu-satunya cara untuk mempertahankan pengaruh politik Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden
adalah dengan menjadi bagian dari partai politik besar. Golkar kan Golkar, jawabannya. ya, yang terbuka. Betul. Kalau Pak Terbuka. Jokowi tidak menjadi bagian dari partai politik besar, agak rumit sebenarnya kita membayangkan di mana petuah-petuah dan keinginan Pak Jokowi itu akan didengarkan. Karena ini magnet politik, matahari politiknya sudah berubah. Bukan lagi Jokowi, tapi Prabowo Subianto. Ya. Oleh karena itu, bargain position yang paling mungkin terus bisa ditancapkan oleh Pak Jokowi kalau ia menjadi bagian dari partai besar yang saya sebut tadi, Golkar anggaplah begitu. Ya. Dengan Golkar lah kemudian bisa apple to apple, bisa sebanding dan dalam banyak hal juga akan dipertimbangkan secara signifikan. Apalagi suara Golkar per hari ini 15%, hanya beda 1% dengan PDIP, di atasnya Gerindra. Ini bisa menjadi daya imbang sebenarnya secara politik untuk memberikan perimbangan keinginan dan seterusnya. Oke. Erlangga Hartarto sudah menyatakan atau mungkin ngode lah, Jokowi dan Gibran itu sudah kuning. Jadi santai aja lah. PDIP nggak mau nggak apa-apa. Banyak yang akan memperebutkan sosok Jokowi karena ini namanya tuh gede di hati masyarakat gitu. Jadi partai-partai sebenarnya butuh sosok Jokowi. Dan ada yang mengatakan PDIP membuang Gibran dan Jokowi, blunder loh. Gimana ceritanya sebuah partai yang perlu figur besar kemudian mendepak figur sebesar Jokowi gitu. Entah apapun masalahnya ya, tapi ketika memutuskan mendepak gitu, wah ini tuh emas gitu. Kenapa dibuang? Termasuk dengan Gibran. Gibran itu adalah politisi muda yang punya kemudian masuk punya kesempatan untuk bermain di perpolitikan nasional gitu kan. Artinya kan umur langkah politiknya tuh masih panjang Gibran. Nah, ketika didepak dengan nama sebesar itu tuh investasi politik ya. Nama Gibran bisa jadi melambung tinggi untuk tahun-tahun selanjutnya gitu. Dia mungkin akan jadi penerusnya Jokowi, sang politisi ulung ya. Gibran ini adalah episode keduanya Jokowi mungkin dengan tingkat kecintaan masyarakat kepada sosok ini yang begitu tinggi gitu. Tapi ngomongin soal Jokowi dan juga Golkar begitu ya. Apakah kemudian bisa tiba-tiba nih Jokowi masuk Golkar terus jadi ketum? Ini kita pernah juga mendengar komentar dari Yusuf Kalla ya. Ini direngkot partai Golkar juga yang pernah jadi wakil presiden juga ya. Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh. Apa tidak boleh? Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK Ya, semua orang bisa. Kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa harus minimum 5 tahun. Harus punya pengurus. Oh gitu. Jadi kalau JK ini ngasih kode nih, gak segampang itu, bisa sih. Cuman kalau jadi pengurus, apalagi ketum nih, bakal ada syarat-syaratnya gitu. Padahal di satu kesempatan yang lain Ridwan Hisyam menjelaskan bahwa dulu tuh JK itu kepilih jadi ketum Golkar tahun 2004 gitu. Itu juga belum punya track record sebagai pengurus Golkar gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Saja bergabung dengan Golkar jadi dewan pini Pini sepuh sepuh. atau dewan apapun, Iya. saya kira tidak akan melahirkan gejolak apapun karena ini bukan posisi sentral sebagai ketua umum. Bukan. Iya, iya. bukan. Tapi beda ceritanya kalau jadi ketua umum. Nah, ini agak panjang ceritanya. Iya. Jadi pernyataan Pak JK yang beberapa waktu yang lalu boleh saja jadi kader Golkar atau ketum Golkar, tapi kan ada syarat yang sudah disebutkan. Bagi saya ini sebagai bentuk penolakan. Ya. Penolakan secara transparan disampaikan oleh Pak JK bahwa siapapun di negara ini, sekalipun mantan presiden, kalau bukan kader Golkar 5 tahun, sulit untuk jadi Tapi kan ketum. kata Bung Ridwan tadi Pak JK kapan? Nah itu dia. Berarti ada presidennya Pak JK sendiri. berarti ada keajaiban-keajaiban di Golkar ini yang Jadi tidak Pak melulu. Pak JK itu tidak pernah jadi pengurus partai Golkar. Oh artinya Pak Jokowi kalau pun toh mau jadi ketum tanpa pengurus pun oke ini. Loh, dia punya Sepanjang dia punya sejarah di Solo. Dia Waktu juga pengusaha dulu. Ketua asosiasi itu semua zaman itu semua Golkar. Karena di bawah Kadin. Kalau Ya, Pak ya, ya. Pak JK jadi ketum Golkar, Sekber Golkar. Belum Sekber. Golkar. Belum Golkar. Belum. Artinya Pak Tahun Jokowi pun 70. bisa kalau melihat ini. Bisa. Oh. Bisa. Pakai Itu dia. Jadi Golkar itu sebenarnya nggak seserem itu ya. Walaupun ada banyak figur politik
besar di dalam Golkar untuk masuk ke Golkar tuh sebenarnya segampang itu gitu. Atau mungkin justru terbalik ya. Karena banyak jalan menuju kursi nomor 1 di Golkar, ada banyak figur politik penting yang berlomba atau berkontestasi dan perang di dalam di sana ya kan. Karena kita tahu sendiri Golkar tuh pernah dualisme, dipimpin oleh dua ketum gitu ya, ada Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono waktu itu. Nama-nama besar semua di Golkar pokoknya. Tapi kalau menurut kalian seperti apa nih? Joko Widodo ini dengan figur yang sebesar ini, pertama pertanyaannya adalah apakah Joko Widodo sebaiknya pulang ke Solo, berhenti, istirahat dari segala aktivitas politik yang mungkin sudah bikin dia capek sejak 2005 maju wali kota Solo sampai 2024 dia dimusuhi oleh PDIP dan tidak lagi berpartai gitu. Pertanyaan kedua adalah gimana kabarnya Jokowi kalau misalkan butuh partai dan masuk ke Golkar? Kalian setuju atau enggak? Karena Golkar kayaknya sudah kasih info nih, boleh pak, monggo masuk gitu. Ya mana ada partai yang menolak figur sebesar Jokowi ya kan. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa kasih komentar di bawah ya soal pendapat kalian tentang hal ini. Saya Abdul, salam.